Guess what Tekken Season 3 is? It's pretty much Tekken Season 2.5. Tekken 8 Season 3. Update besar yang sudah ditunggu selama 9 bulan sama semua player Tekken setelah kekacauan dan kontroversi di Season 2. Update yang seharusnya dijanjikan jadi patch yang membawa Tekken kembali ke jalan yang benar dengan slogan utamanya yaitu Back to Basic, tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Dan hal ini pun memicu kontroversi lagi. Dari pro player dan content creator yang marah, sampai ada yang berhenti dari skena kompetitif Tekken. Dan komunitas casual yang semakin kehilangan kepercayaan sama developer Tekken. Pertanyaannya, apakah emang separah itu? Dan apakah ini adalah tanda kalau Tekken 8 mulai kehilangan arah? Di video kali ini kita bakal bahas apa sih yang salah di Season 3, terutama di Season 3 awal ini. Kontroversi apa aja yang sudah terjadi yang bikin banyak pro player sampai pada marah semuanya, dan apakah Tekken 8 itu masih punya harapan? Namun sebelum kita bahas lebih detail, boleh bantu support channel ini dulu ya dengan subscribe dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini. Oke, mari kita mulai videonya. Buat kalian yang nggak ikutin update atau kontroversi Tekken belakangan ini dan nggak paham kenapa sih hal ini bisa terjadi, kita perlu balik dulu sebentar ke Season 2 dan Season 1 dari Tekken 8 sebentar. Pas Tekken itu baru rilis di Season 1, Tekken 8 itu sebenarnya sudah dijanjikan jadi game yang lebih agresif, terutama jika dibandingkan sama Tekken 7. Hal ini kayaknya intensinya adalah supaya pemain casual bisa lebih cepat catch up. Karena dengan style yang lebih agresif, tempo permainan di game Tekken itu bisa berubah dalam sekejap, membuat setiap game atau setiap match itu lebih unpredictable dan mengurangi juga skill gap antara pemain lama dan pemain baru. Hanya saja perubahan ini banyak buat player senior jadi kewalahan. Karena selama ini sebenarnya Tekken itu merupakan game yang lebih utamain defensive movement seperti dengan sidestep dan Korean backdash. Lalu Tekken 8 diupdate ke Season 2. Sebenarnya Season 2 itu adalah patch yang dijanjikan menjadi defensive patch, di mana defense secara general akan diimprove. Dan hal itu membuat banyak pemain Tekken jadi semangat lagi karena mereka itu agak kewalahan dan tidak suka dengan transisi dari Tekken 7 yang sangat defensif ke Tekken 8 yang sangat agresif dan offense oriented. Akan tetapi ketika Season 2 rilis, yang terjadi malah keagresifannya Tekken 8 didouble dan hampir semua karakter di buff gila-gilaan dan beberapa karakter terasa broken atau bahkan kehilangan identitasnya. Walaupun sebenarnya banyak juga perubahan yang bagus yang terjadi di Season 2, dan sebagai contoh, sidestep itu sebenarnya diimprove di Season 2. Hanya saja karena hampir semua move di Tekken 8 itu hampir semuanya semi-homing, improvement di sidestep itu jadi nggak berasa. Lalu setelah kekecewaan di Season 2, Tekken dan Bandai Namco akhirnya merilis trailer Season 3, dan Season 3 kembali menjanjikan hal yang sangat besar, yaitu dengan slogan-slogan seperti Refine Balance, More Conventional, dan yang paling menjanjikan adalah Back to Basic. Hal ini diinterpretasi sama pemain-pemain Tekken sebagai arah dari Tekken 8 akan kembali ke akar gameplaynya yang lebih defensif. Dan orang-orang berharap juga agar karakter-karakter yang broken di Season 2 seperti Asuka, Ana, dan Bryan supaya di-nerf. Dan ketika Season 3 di Tekken 8 rilis, nerf ke karakter-karakter broken itu memang terjadi. Sebagai contoh, Asuka sekarang jurus down 1+2-nya sudah tidak dapat garansi follow up lagi. Lalu kalau buat Bryan, string incineratornya dibuat jadi tidak safe, dan Ana juga kehilangan 10 frame G-Clef stringnya yang garansi ke hit engager. Hanya saja, beberapa karakter malah di-buff gila-gilaan atau bahkan tidak disentuh. Sebagai contoh, King yang termasuk karakter top tier di Season 1 dan Season 2 malah dapat launching throw. Dan juga dia sekarang dapat tambahan mix-up dari Jaguar Sprint. Lalu karakter seperti Leo dan Shaheen
yang pada level tinggi harusnya memerlukan eksekusi yang cukup tinggi untuk melakukan combo dan jurus-jurus yang paling optimal, malah dibuat jadi ekstra gampang. Dan mungkin kalian mikir, loh, bukannya bagus kalau misalnya karakter dibuat lebih gampang. Nah, dalam konteks ini, yang dilakukan patch season 3 Tekken 8 adalah membuat Shaheen dan Leo kehilangan identitas dan kehilangan keunikannya. Contoh ekstrimnya, bayangin kalau misalnya kalian pakai karakter Mishima dan dikasih mode gampang supaya jurus Electric Wind Godfist bisa dilakuin hanya dengan mencet satu tombol. Wah, itu bakal bikin semua pemain Tekken ngamuk, karena hampir semua pemain Tekken pasti pernah rasain latihan dan abisin waktu untuk lancarin Electric Wind Godfist. Dan kalau eksekusinya tiba-tiba dibuat gampang, hal itu malah membuang identitas karakter tersebut. Meskipun Leo dan Shaheen bukan karakter yang super populer, akan tetapi hal ini membuat beberapa pro player Leo dan Shaheen jadi ngomel dan kecewa juga. Selain itu, season 3 awal ini juga penuh dengan bug, mulai dari charge move Heihachi yang keluarnya cepet banget, Jack 8 yang bisa nge-stun lawannya, dan Feng Wei yang tiba-tiba bisa unlimited hit smash. Dan juga nerf terkait hit smash yang harusnya nggak wall splat, tapi di kondisi tertentu ternyata masih bisa wall splat. Dan season 3 ini itu udah lama banget ditunggu sama pemain Tekken. Mereka udah nunggu 9 bulan semenjak update balancing terakhir di season 2. Dan ketika akhirnya season 3 meluncur dan tidak deliver ekspektasi para pemain Tekken, banyak pro player dan content creator Tekken yang menyampaikan keluh kesahnya mereka. Yang paling kontroversial dan ramai tentu saja adalah Joka. Pro player yang baru sekitaran seminggu lalu menginfokan bahwa dia akan pensiun dari kompetitif Tekken dan hanya akan fokus ke content creation karena Tekken 8. Dan bahkan content creator terbesar Tekken seperti Main Mansui sudah menyampaikan bahwa dia akan mulai main game lain selain main Tekken sebagai kekecewaannya atas Tekken 8 ini. Dan konten kreator fighting game terbesar di dunia yaitu Maximilian Dood juga menyampaikan kekecewaannya atas season 3. Padahal menurut Max, Tekken 8 itu adalah Tekken yang akhirnya memikat dia karena akhirnya Tekken 8 mempunyai online play yang bagus. Selain denger review dari para pro player dan content creator, saya juga sempetin nyoba main sendiri di Tekken 8 season 3 awal ini. Untungnya pas sesi saya main, saya nggak nemu orang yang nge-exploit bug atau yang toxic. Jadi sesi main saya masih aman. Hanya saja emang benar apa yang dibilang Maximilian Dood dan konten-konten kreator lain. Season 3 ini nggak ada bedanya sama season 2. Keagresifan masih menjadi titik utama dari game Tekken 8 dan hal itu masih menjadi hal yang sangat di-encourage ke semua pemain Tekken 8. Jadi apa sih kesimpulan dari video ini? Kalau kita mau tarik garis besarnya, masalah season 3 itu bukan cuma balancing. Sebenarnya akar masalahnya adalah arah desain dari Tekken 8 itu memang dari awal diharapkan menjadi game yang agresif, dan Bandai Namco sepertinya nggak akan merubah statement itu, dan mereka akan terus mempertahankannya supaya Tekken 8 itu jadi beda dengan game Tekken yang lain, beda dari Tekken 7, Tekken 5. Hanya saja setelah nunggu 9 bulan untuk patch besar di season 3 ini yang ternyata minim perubahan dan malah bikin banyak bug, banyak pemain merasa feedback mereka itu tidak benar-benar diperhatikan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Tekken 8 masih bisa bangkit lagi? Jawabannya bisa, tapi tidak akan mudah. Karena kepercayaan pemain-pemain pro dan veteran Tekken sudah agak memudar dengan Tekken 8 season 3 ini. Akan tetapi, karena Tekken 8 masih akan disupport dan akan diupdate, dan season 3 ini juga baru mulai, sebenarnya masih ada harapan sih. Meskipun perlu ada balancing besar-besaran dan ngehilangin bug-bug yang tidak diharapkan. Nah, tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Tekken 8 ini masih bisa diselamatkan? Apakah kalian masih main? Atau kalian juga sekarang lagi hiatus dulu? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka video semacam ini, kalian bisa juga like dan juga subscribe di channel ini. Saya Chris Chess, sampai jumpa di video berikutnya. I keep on running races.